Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lesdiana Putri, mahasiswi aktif UUN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan merupakan salah satu founder UMPTKIN Jalur Langit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran ekonomi. Jadi nanti teknisnya itu ada soal, nah teman-teman bisa jawab dulu tuh soalnya, sekitar 7 detik. Nah, habis itu nanti kita lanjut ke pembahasan. Langsung saja ya teman-teman, kita ke soal pertama. Nah, soal pertama. Adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan membuat masyarakat mulai termelirik tanah dan properti perumahan di daerah tersebut sehingga permintaan meningkat. Akibatnya harga tanah dan properti perumahan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Berdasarkan pernyataan tersebut, tanah dan properti perumahan dipengaruhi oleh yang A. pendapatan, yang B. selera, C. jumlah penduduk, yang D. intensitas kebutuhan, yang E. ekspektasi harga di masa yang akan datang. Nah, teman-teman bisa jawab dulu tuh, kira-kira jawabannya yang A, yang B, yang C, yang D, atau bahkan yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada selera, yang kedua harga barang itu sendiri, yang ketiga pendapatan, yang keempat intensitas kebutuhan, yang kelima ekspektasi harga di masa yang akan datang, yang keenam jumlah penduduk, yang ketujuh harga barang substitusi. Nah, berdasarkan pernyataan pada soal yang tadi itu, teman-teman, masyarakat mulai tertarik membeli tanah dan properti perumahan karena adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dari rencana pemindahan ibu kota tersebut, masyarakat memperkirakan nih, harga tanah dan properti perumahan akan naik pada masa yang akan datang, sehingga permintaannya pun akan meningkat, yang berakibat pada naiknya harga tanah dan properti perumahan. Jadi itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Dari ilustrasi pada soal itu merupakan yang ya teman-teman, ekspektasi harga di masa yang akan datang. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua nih. Tadi teman-teman soal pertama jawabannya benar nggak nih? Semoga banyak yang betul ya teman-teman. Soal yang kedua. Sebuah lembaga bank akan berguna apabila terdapat teller, customer service, dan staf lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, nilai yang dimiliki pegawai bank terhadap bank itu sendiri adalah yang A, price utility, yang B, time utility, yang C, ownership utility, yang D, service utility, dan yang E, from utility. Nah, teman-teman bisa jawab dulu kira-kira jawabannya yang A, yang B, yang C, yang D, atau bahkan yang E ya. Oke teman-teman, kita ke pembahasan soal yang kedua. Nah, nilai guna barang dan jasa terdiri atas beberapa kegunaan nih teman-teman. Di antaranya kegunaan waktu, time utility, kegunaan tempat, place utility, kegunaan bentuk, form utility, kegunaan hak milik, ownership utility, dan kegunaan pelayanan, service utility. Nah, adapun pernyataan pada soal itu, bank termasuk ke dalam lembaga jasa keuangan yang memberikan jasa simpanan, pinjaman, dan jasa lainnya kepada masyarakat. Sebuah lembaga bank baru akan berguna apabila terdapat pegawai-pegawai bank yang melayani nasabah seperti teller, customer service, dan lain-lain. Jadi jelas ya teman-teman, di sini tuh pegawai bank memiliki nilai kegunaan pelayanan pada yang ada ya, service utility atau kegunaan pelayanan. Gimana nih teman-teman? Pada betul kan? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada tahun 2008, harga minyak dan harga pangan dunia mengalami kenaikan. Hal tersebut berdampak pada negara-negara pengimpor karena akan menaikkan harga biaya produksi. Akibatnya, harga jual barang akhir juga mengalami kenaikan yang memicu terjadi inflasi. Kondisi tersebut merupakan gambaran kondisi perekonomian berupa. Nah, menurut teman-teman tuh jawabannya yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Oke teman-teman, kita ke pembahasan soal yang ketiga.
Pembahasannya itu berdasarkan ilustrasi pada soal penyebab dari inflasi berasal dari luar negeri, yaitu naiknya harga barang impor, berupa harga minyak dan harga pangan dunia. Inflasi yang penyebabnya berasal dari luar negeri itu disebut dengan imported inflation. Nah, jadi jawabannya jelas ya teman-teman, yang A jawabannya. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita beda ya. Tadi kan yang di soal-soal sebelumnya itu ada pilihan A, B, C, D. Nah di soal sekarang itu kita lebih ke ini pernyataan dan alasannya benar nggak, terus berhubungan akibat nggak gitu. Soalnya, jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan memperoleh laba. Sebab laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada periode tertentu. Nah, kira-kira nih, pernyataan sama alasannya benar nggak teman-teman? Dan keduanya ini berhubungan sebab akibat atau enggak? Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal keempat. Di pembahasan ini, laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan dan juga beban-beban pada suatu periode. Nah, suatu perusahaan akan memperoleh laba apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah bebannya. Begitupun juga sebaliknya, perusahaan akan menderita kerugian apabila jumlah pendapatannya lebih kecil daripada jumlah beban. Pernyataan serta alasan di soal tadi benar ya teman-teman, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, hukum Gosen 1 ini menyatakan bahwa jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin menurun. Sebab, apabila barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka nilai guna total dan nilai guna marginal akan bertambah. Nah, teman-teman kira-kira tuh pernyataan dan alasannya itu benar nggak? Dan keduanya ini berhubungan sebab akibat atau tidak? Nah, oke teman-teman, kita ke pembahasan soal yang kelima. Oke, hukum Gosen 1 ini dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gosen yang menyatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Nah, jadi hukum Gosen 1 ini mendasarkan pada konsumsi manusia dalam mengonsumsi suatu jenis barang untuk mencapai utilitas maksimum. Ini jawabannya yang C ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal yang ke berapa nih teman-teman? Nanti kita lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, dalam jangka panjang perusahaan tidak mempunyai biaya tetap, sebab biaya tetap harus dibayar meskipun perusahaan berhenti memproduksi. Nah, kira-kira jawabannya nih apa nih teman-teman? Yang pernyataan dan juga alasannya nih benar atau enggak? Dan keduanya ini berhubungan sebab akibat atau tidak nih? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasannya ini dalam jangka panjang perusahaan tidak mempunyai biaya tetap karena suatu faktor produksi sifatnya itu variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Nah, biaya tetap adalah kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan per satu waktu tertentu untuk keperluan pembayaran semua input tetap dan besarnya tidak bergantung dari jumlah penduduk yang dihasilkan. Jadi itu pernyataan dan alasannya benar ya teman-teman, tetapi keduanya ini tidak berhubungan sebab akibat. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Jadi ya jelas ya teman-teman, jawabannya itu yang B untuk soal yang terakhir ini. Nah, mungkin sekian belajar bareng pada video kali ini.
Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.